Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgahayu Pratama, NPM 2140402108, dengan dosen pengampu Pak Nurul Hidayat. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil resume saya bab 10 mengenai strategi pemasaran. Konsep penting dalam pemasaran. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan untuk memenuhi kekurangan seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Keinginan yaitu keadaan memuaskan kebutuhan yang banyak difaktori dari lingkungan sekitar kita. Yang ketiga yaitu permintaan. Permintaan yaitu keinginan yang didukung kemampuan untuk mengkonsumsinya. Yang keempat yaitu produk. Produk yaitu segala sesuatu yang ditawarkan di pasar. Yang kelima yaitu nilai. Nilai yaitu persepsi pemilihan produk yang akan dikonsumsi. Yang keenam yaitu pertukaran. Pertukaran yaitu ada permintaan, ada penawarannya, seperti ada imbalannya gitu. Yang ketujuh yaitu transaksi. Transaksi ini ada persetujuan antara dua pihak. Yang ketujuh yaitu yang kedelapan yaitu hubungan relasi. Hubungan relasi ini mencapai hubungan yang baik dengan pelanggan atau stakeholder. Pasar yang terakhir yaitu pasar. Pasar yaitu sekelompok orang yang memiliki kebutuhan dengan belanja keinginannya. Syarat terjadinya pertukaran. Syarat yang pertama yaitu paling sedikit ada dua pihak. Paling sedikit ada dua pihak ini, ada penjual, ada pembeli. Yang kedua yaitu masing-masing pihak memiliki sesuatu yang bernilai, seperti penjual ini memiliki barang yang dijual kepada pembeli. Yang ketiga yaitu pihak satu dengan yang lainnya bisa saling berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak. Ini yaitu aktivitas fisik yang dilakukan oleh pihak satu dengan pihak lain untuk berkomunikasi dalam terjadinya pertukaran. Yang keempat yaitu masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan. Pihak satu dengan pihak yang kedua ini memiliki keputusan untuk mengambil keputusan. Yang kelima yaitu semua pihak tidak keberatan untuk melakukan pertukaran. Antara pihak satu sama dua ini tidak keberatan dalam terjadinya pertukaran. Adapun peran pemasaran dalam masyarakat. Yang pertama yaitu utilitas bentuk. Utilitas bentuk ini bermanfaat yang dirasakan konsumen karena perubahan bentuk produk. Yang kedua yaitu utilitas tempat. Utilitas tempat ini yaitu konsumen menikmati produk di tempat yang diinginkan. Yang ketiga yaitu utilitas waktu. Utilitas waktu ini nilai tambah yang dimanfaatkan oleh konsumen karena dapat menikmati produk pada saat yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu utilitas kepemilikan. Utilitas kepemilikan ini bermanfaat bagi konsumen dari suatu produk jika telah terjadi perpindahan kepemilikan. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini terbagi menjadi 5, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Konsep produksi yaitu kegiatan produksi untuk yang dilakukan sebanyak-banyaknya dalam memenuhi permintaan. Selanjutnya yaitu konsep produk. Konsep produk ini
perusahaan menghasilkan produk kualitas terbaik. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan ini perusahaan melakukan promosi dan penjualan yang agresif untuk mencapai penjualan yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini menjadikan perusahaan lebih efektif dalam bersaing, dalam mengintegrasikan kegiatan dengan cara memenuhi kebutuhan pasar sasaran. Yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial yaitu sebuah proses prinsip pemasaran teknik untuk membuat, berkomunikasi, dan memberikan nilai untuk memenuhi perilaku target pasar. Adapun fungsi dari pemasaran. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran yaitu aktivitas antara pihak satu dengan pihak dua agar terjadi pertukaran. Fungsi distribusi fisik yaitu aktivitas pengangkutan dalam menyimpan barang. Yang terakhir yaitu fungsi perantara. Fungsi perantara ini adalah aktivitas yang menghubungkan pelaksanaan fungsi pertukaran dengan fungsi distribusi pada perusahaan. Yang selanjutnya yaitu proses pemasaran. Proses pemasaran yang pertama yaitu perencanaan dan pengembalian strategi pemasaran, yaitu rencana untuk memilih dan menganalisis target pasar, memelihara cara bauran pemasaran yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Adapun menurut Philip Kotler, proses pemasaran terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama yaitu perusahaan harus menganalisis kesempatan di pasar. Yang kedua yaitu perusahaan mengembangkan strategi pemasaran berorientasi pasar. Yang ketiga yaitu perusahaan merencanakan taktik atau program pemasaran dengan menggunakan marketing mix. Yang terakhir yaitu perusahaan mengorganisir, implementasi, dan mengawasi upaya-upaya pemasaran. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenisnya konsumen dan penggunaan produknya, pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar konsumen. Pasar konsumen yaitu pasar yang produknya digunakan sendiri. Produk tersebut dinamakan barang konsumsi. Yang satunya yaitu pasar modal. Pasar modal yaitu bisnis pemerintah atau institusi lain yang digunakan untuk kegiatan mereka, untuk kegiatan produksi membuat produk lain. Selanjutnya proses pemasaran yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu kegiatan untuk membagi pasar ke dalam kelompok kecil yang memiliki karakteristik dan kebutuhan produk yang sama. Adapun manfaat konsep pemasaran tersegmentasi. Yang pertama yaitu produsen dapat merancang produk yang responsif. Maksudnya ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pasar. Yang kedua yaitu produsen dapat menentukan strategi komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu produsen dapat mengevaluasi posisi perusahaan terhadap pesaing yang ada di pasar. Yang terakhir yaitu memberikan pandangan tentang strategi pemasaran yang ada pada saat ini. Adapun langkah-langkah dalam segmentasi pasar. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan pasar. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu segmentasi demografi. Segmentasi demografi yaitu pembagian pasar dalam kelompok berdasarkan karakteristik seperti usia, pendidikan, penghasilan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu segmentasi geografi. Segmentasi geografi ini yaitu mengidentifikasikan tempat di mana pasar
akan ditempatkan, seperti iklim, kepadatan penduduk, atau kondisi fisik pasar. Yang ketiga yaitu segmentasi psikolografi, yaitu segmentasi yang berdasarkan gaya hidup, kepribadian seperti aktivitas seseorang, selera, minat, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu segmentasi manfaat. Segmentasi manfaat yaitu pembagian pasar untuk memfokuskan pada manfaat yang diharapkan dalam produk pada karakteristik konsumen itu sendiri. Adapun langkah yang kedua yaitu menganalisis pasar potensial. Terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu dapat diukur. Maksudnya dapat diukur ini karakteristik dipergunakan untuk mengatur pelanggan atau konsumen yang dapat dikuantifikasikan. Yang kedua yaitu mudah diperoleh. Maksudnya yaitu perusahaan dapat menembus dan mengkoordinasikan segmen pada posisi tertentu. Yang ketiga yaitu menguntungkan. Maksudnya menguntungkan ini yaitu setiap segmen ini harus tembus dalam menguntungkan sebuah pasar. Yang keempat yaitu cakupan luas. Cakupan luas ini segmen ini tembus harus cukup luas. Yang terakhir yaitu dapat dilaksanakan. Dapat dilaksanakan ini segmen yang dicapai harus mampu diimplementasikan perusahaan sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya proses pemasaran yang ketiga yaitu penetapan target pasar. Penetapan target pasar yaitu tindakan satu atau lebih segmen pasar yang untuk dimasuki. Sebelum memilih segmen, kita harus melakukan evaluasi terhadap daya tarik masing-masing segmen. Yang proses pemasaran selanjutnya yaitu penetapan posisi pasar. Penetapan posisi pasar ini kegiatannya mendesain dan image perusahaan sehingga dapat menempati posisi yang bermanfaat dalam benak pelanggan. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran ini terbagi menjadi 2 yaitu lingkungan pemasaran mikro dan lingkungan pemasaran makro. Lingkungan pemasaran makro ini terbagi ini seperti pemasok. Berawal dari pemasok. Pemasok ini akan memberikan ke perusahaan dan pesaing. Perusahaan dan pesaing ini akan ke perantara. Perantara ini akan pergi ke pelanggan dan ke publik. Sedangkan lingkungan pemasaran makro ini memiliki kekuatan demografi, kekuatan ekonomi, sumber daya alam, teknologi, politik, dan kekuatan budaya. Dan pergi dalam ruang lingkup perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi lingkungan makro. Yang pertama yaitu demografi. Demografi ini seperti tingkat populasi, usia harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan. Kalau ekonomi seperti pendapatan nasional, faktor pendapatan per kapita, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam ini seperti faktor keterbatasan sumber daya alam, faktor mahalnya biaya energi, dan sebagainya. Faktor selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi seperti faktor perubahan teknologi, faktor kesempatan inovasi, dan anggaran riset. Selanjutnya yaitu politik dan peraturan seperti faktor hukum, faktor undang-undang, dan peraturan pemerintah. Yang terakhir yaitu sosial. Sosial ini memiliki faktor seperti
nilai, faktor nilai dan norma masyarakat, sikap, keyakinan, pandangan hidup, dan psikologis. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran ini seperti sistem pencatatan internal. Sistem pencatatan internal ini itu informasi yang dikumpulkan dari sumber perusahaan untuk dievaluasi kinerja pemasarannya. Yang kedua yaitu sistem intelijen pemasaran. Sistem ini yaitu prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi setiap hari dengan perkembangan lingkungan yang berada di pasar. Yang ketiga yaitu penelitian pemasaran. Penelitian pemasaran ini yaitu sistem desain dan pengumpulan laporan data segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran yang dihadapi perusahaan. Adapun proses penelitian pemasaran terdiri dari 5, yaitu penetapan masalah dan tujuan penelitian, pengembangan rencana penelitian, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, melaporkan dan menyajikan penemuan. Maksud dari penetapan masalah dan tujuan ini yaitu dalam pemasaran kita harus menetapkan masalah apa dan tujuan penelitian apa dalam pemasaran. Yang kedua yaitu pengembangan rencana penelitian. Pengembangan rencana penelitian ini kita akan mengembangkan rencana dalam penelitian dalam pemasaran. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi yang berada di pemasaran. Yang keempat yaitu menganalisis informasi. Sebelum itu kita harus menganalisis seputar informasi dalam pemasaran. Yang terakhir yaitu melaporkan dan menyajikan penemuan. Dalam pemasaran kita harus melaporkan dan menyajikan penemuan yang kita dapatkan di dalam pasar tersebut. Yang selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu kegiatan membeli dan menggunakan produk, barang, atau jasa. Dari itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu faktor budaya. Budaya yaitu penentu yang paling fundamental dalam membentuk keinginan dan perilaku seseorang. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini dipengaruhi oleh perilaku konsumen seperti kelompok, referensi, keluarga, status, dan sebagainya. Faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda-beda seperti tingkah laku seseorang, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor ini seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Terima kasih. Bila ada kesalahan sepatah kata yang saya ucapkan dalam mempresentasikan materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.